Otomatis mereka jadi penjajah. Dan setelah jajahan itu saudara-saudara, mau tidak mau terjadi interaksi sosial di antara mereka. Terjadi kawin mawin di antara mereka. Antara orang-orang Israel dan orang-orang Asyur. Ini yang membuat orang Yahudi tidak suka sama orang Samaria. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja pasal 17, ayat 26, ayat 29. Mereka bukan saja melakukan kawin campur seperti itu yang tidak disukai. Tetapi juga karena persoalan kawin campur itu, ibadah mereka pun menjadi ibadah yang bermasalah. Kalau kita baca di Esra pasal 4. Ibadah mereka menjadi tidak jelas karena tidak tahu mau pakai yang mana punya. Mereka menjadi sedikit masalah. Bahkan di kalangan orang-orang Samaria, mereka membangun bait Allahnya sendiri. Kurang lebih tahun 400 sebelum Masehi. Mereka menggunakan Alkitabnya sendiri. Yang sedikit berbeda dengan kitab Taurat Yahudi. Misalnya, mereka terima dengan baik itu 5 kitab. Tetapi ada perubahan kecil dalam Ulangan pasal 27 ayat 24. Gunung Ebal diganti dengan Gunung Gerizim. Orang Samaria dalam pandangan orang Yahudi, mereka bukan lagi orang Israel yang sejati. Kenapa? Karena mereka sudah bercampur dengan orang-orang kafir. Padahal mereka sesungguhnya bersaudara semua itu. Tapi mulai tidak diterima oleh orang-orang Israel. Dianggap kafir. Mereka juga menyembah Allah, tetapi di atas gunung Gerizim. Dan mereka sudah tidak lagi mengakui bait Allah di Yerusalem. Mereka tidak akui. Mereka mengakui dengan baik kelima hukum, kelima buku, kelima kitab Musa, kitab Taurat itu. Tetapi mereka menolak tafsiran daripada hukum Taurat itu. Ada 613 pasal sebagai adat istiadat bangsa Yahudi itu tidak mau mereka terima. Ibadah orang Samaria adalah ibadah yang dicampur dengan kebiasaan kafir. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 33. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 29. Mereka bikin patung. Mereka mulai buat banyak sekali hal di situ. Yang menarik saudara-saudara, orang Yahudi tidak mau lagi bergaul oleh karena persoalan itu. Orang Yahudi sudah tidak mau bergaul lagi dengan orang Samaria. Bahkan bukan sekedar tidak bergaul. Mereka tidak sudi kalau makan atau minum dari cangkir yang ditinggalkan oleh orang Samaria. Dicuci sekalipun, dia tidak mau. Najis. Betapa jauhnya ini orang-orang bersaudara sekarang. Dalam konteks itu menjadi nyata bahwa orang Samaria sama-sama keturunan Yakub dengan orang-orang Yahudi. Tetapi sekarang mereka disisihkan. Mereka disisihkan secara sosial dan juga secara teologis mereka disisihkan. Kamu orang berdosa, kami saja yang orang baik. Persoalan inilah yang mau direkonsiliasi oleh Yesus sekarang dalam perjumpaan dengan perempuan Samaria itu. Supaya kalau nanti sebentar kita pulang dan membangun perdamaian kembali, membangun rekonsiliasi, kita tahu bahwa ini bagian dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan kita pulang dalam damai sejahtera. Kamu tidak akan haus lagi, tidak akan. Lalu kita membaca teks yang tadi, Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 26. Ada beberapa catatan teks yang di luar dari batas yang normal. Sedikit di luar dari batas-batas normal. Apa itu? Yang pertama, ada kebiasaan menimba air di Palestina itu. Sama seperti di timur juga. Mereka timba air pada waktu pagi dan pada waktu sore. Tetapi perempuan Samaria ini sekarang dia datang di jam 12 tengah hari. Ada apa denganmu perempuan Samaria? Sampai engkau tidak datang di waktu pagi dan di waktu sore.
Biasanya perempuan-perempuan menimba air secara berkelompok. Mereka sama-sama jalan sambil cerita-cerita. Lu ada dengar kosonde. Gitu. Tapi sekarang perempuan ini jalan sendiri. Kenapa dia jalan sendiri? Kenapa? Saudara, dia sementara dikucilkan. Dia sementara tertolak, bahkan dia tidak aman bagi dirinya sendiri. Kawin 5 kali dan sekarang tinggal dengan laki-laki tanpa status. Bukan saja orang mengucilkan dia, tapi dia sendiri merasa tidak aman. Mulai merasa tidak aman, kadang-kadang dia tambah sedikit kecurigaan. Jangan sampai orang omong saya. Kita ini kalau bikin salah kurang lebih begitu Kayak kita bawa utang begitu. Terus orang bilang, selum Pak Pendeta. Kita pikiran itu. Tahu dia selum baik kok tidak ini. Sulewat tanggal kok atau kita kayak kurang sejahtera Jalan terbaik ialah menghindar. Itu jalan terbaik. Anda sementara ambil jalan itu. Sekarang pintu masuk hanya satu. Saudara dari luar datang, saudara marah saya. Terus saya dari dalam mau keluar, kita ketemu di pintu situ. Paling baik buat apa? Menghindar. Saya ngajak balik bilang, kenapa Simon? Kenapa? Saya ngajak lihat di sebelah itu. Dan Anda rasa tidak aman sekali. Inilah yang terjadi pada perempuan itu. Dia tidak aman. Dia menghindar. Dia begitu sendiri. Orang-orang mungkin bicara tentang dia. Dan betapa enaknya kalau bicara tentang orang. Itu enak sekali Itu biar mengantuk juga tiba-tiba sadar. Betul Itu kayak ini berita sukacita dari mana ini? Tapi kurang lebih begitu. Ini perempuan sementara mengalami. Itu yang saya bilang, ada catatan di luar kebiasaan. Orang biasa timba air pagi dan sore, orang biasa jalan berkelompok, sekarang dia jalan sendiri. Ada sesuatu yang buruk di situ. Saudara mungkin merasa sendiri sekarang kah? Saudara mungkin punya masalah, dan saudara ambil jalan untuk menghindar dari semua itu. Menghindar sekalipun tidak dapat menyelesaikan persoalan, tidak. Karena persoalannya bukan di luar sana, persoalannya di dalam sini. Dan kalau persoalannya di dalam sini, Anda terus akan haus, Anda terus akan gelisah. Kita akan terus merasa punya persoalan. Karena persoalan tidak di luar, persoalan di dalam sini. Catatan yang berikut, ini sedikit di luar batas. Aneh sekali. Yesus suruh dia punya murid-muridnya pergi beli makan. Semua. 12 pi semua. Yesus sendiri. Seolah-olah ada sebuah settingan. Harusnya kalau mau pergi ya suruh Yohanes. Kok dia yang paling. Yohanes. Pi beli makan. Lu mau lapar. Yesus juga sebenarnya bisa buat mujizat. Kau kasih makan 5.000 orang bisa. Masa non 13 orang tidak bisa. Tapi sekarang Yesus suruh mereka pergi semua. Beli makan. Kampi sendiri Kalau kita bakawan saya kau bilang. Kenapa lu suruh kami pergi semua? Beta lagi malas dan banyak orang. Kepingin sendiri. Kalau saudara baca ayat 27 dan seterusnya. Itu dia punya murid-murid datang tuh sedikit kaget. Karena dia berjumpa. Mereka melihat Yesus ada bersama-sama dengan seorang perempuan. Dan perempuan itu malah seorang perempuan Samaria. Aneh. Tapi saudara tahu apa yang harusnya ada di situ. Yesus ingin mempersiapkan sebuah jalan yang baik di situ. Kenapa? Perempuan ini sementara berusaha menghindar dari persoalannya. Kalau dia pergi ke sumur itu sendiri, tidak ada ibu-ibu di situ, tidak ada perempuan-perempuan di situ, tapi ada laki-laki dewasa yang tidak dia kenal, ada 13 orang. Sanggupkah dia pergi bergabung di situ? Tidak.
Ada kemungkinan dia batalkan dia punya niat untuk timba air. Berdiri di jauh sambil melui-melui, dong sejalan baru dia datang. Yesus mempersiapkan jalan yang sangat baik ini. Biarkan ada saya sendiri di sini. Sendiri. Dan itu baik. Bagi pekerjaan pekabaran Injil untuk perempuan ini. Lebih lanjut, catatan yang di luar batas mengatakan, ketika Yesus minta air kepada perempuan Samaria ini, dengan sangat segera perempuan itu mengetahui bahwa Yesus ini orang Yahudi. Langsung tahu ini orang Yahudi. Ya, kemungkinan paling besar adalah Yesus pulogat. Logat Yahudinya mengatakan, oh ini dia orang Yahudi. Maka respon selanjutnya, dia berbicara tentang beda antara Samaria dan Yahudi. Rupa-rupanya kita dikenal dari logat Logat yang makan gigi sedikit itu pasti orang TTS. Terus logat yang kurang-kurang sedikit itu orang lain begitu Terus dan seterusnya begitu. Kita juga dikenal begitu. Kadang-kadang lihat kita pemuka juga orang tahu. Pas lihat saya dan begini, pasti dari NTT itu. Kan begitu. Tidak mungkin pas lihat saya dan bilang, saya yakin persis ini orang Rusia ini. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Lebih lanjut saudara-saudara, yang menarik di luar teks, di luar kebiasaan adalah seorang rabi Yahudi tidak pantas bicara di tempat umum seperti sumur. Apalagi dia bicara dengan hanya seorang perempuan bukan dari bangsanya. Ini catatan yang di luar dari kebiasaan. Tidak baik bagi seorang guru Yahudi, rabi Yahudi, berbicara di tempat umum seperti sumur. Apalagi dengan seorang perempuan asing. Apalagi dia orang Samaria. Secara etik moral tidak bagus. Tetapi ini yang Yesus mau lakukan. Kenapa? Yesus rupa-rupanya ingin memberikan catatan serius bagi saya dan saudara. Dia tidak mau menunggu waktu itu yang datang. Dia tidak mau tunggu. Dia harus membuat sesuatu. Karena jiwa itu penting dan orang itu butuh ditolong. Supaya pesannya bagi saya dan saudara, berhentilah hari ini bilang tidak. Pokoknya kalau dia sudah datang, selesai. Pokoknya dia berdiri di muka pintu situ, sudah selesai. Tidak. Yesus yang mengambil inisiatif untuk itu. Bahkan inisiatif itu di luar kebiasaan. Lebih dari sekedar orang punya kebiasaan yang mengatakan tidak boleh begitu. Saudara-saudara, lantas lebih dalam sedikit lagi mari kita lihat. Setelah ada kesempatan yang baik itu dengan perempuan itu, sekarang Yesus mulai sebuah percakapan dengan dia. Ini langkah-langkah serius ini untuk menolong ini orang tidak haus lagi. Dia membentuk sebuah kondisi yang baik, mengkondisikan secara baik, kondusif sekali. Baru sekarang dia membuat sebuah percakapan. Percakapan tidak terlalu berat. Yesus mulai dengan bilang, ibu berikan kepada saya air. Sebuah percakapan yang begitu ringan, yang pasti akan mendapat respon dari perempuan itu. Baik dia mau kasih atau tidak kasih, responnya pasti muncul. Yesus tidak segera pergi dengan menghakimi. Tidak. Dia membangun sebuah percakapan yang ringan. Ibu, kasih saya air. Ibu itu merespon. Ibu ini merespon dalam sebuah catatan yang menarik. Ibu itu bilang begini. Dia mempertanyakan posisi antara Yahudi dan Samaria. Berseberangan sekali. Bukankah engkau orang Yahudi? Saya orang Samaria. Tidak bisa. Dia tahu benar sesuatu di situ.
Kenapa? Dia tahu benar sungguh bahwa orang Yahudi tidak akan pakai alat dari orang-orang Samaria, tidak akan. Tapi sekarang Yesus meminta sesuatu dari dia. Ibu ini masih ada dalam pola dia yang begitu kuat, yang terus mau mempertahankan sesuatu yang begitu kuat dalam diri. Memang sulit ya untuk kita keluar dari masalah kalau kita tetap bilang tidak, karena ini begini. Perempuan ini tambah bingung lagi, saudara. Ketika Yesus bilang minum air ini engkau tidak akan haus lagi. Kenapa? Karena pikirannya hanya tertuju pada air yang ada di sumur itu. Pikirannya hanya ada pada air di sumur itu. Belum pada hal yang di luar itu. Dia masih melihat dalam kacamata yang sangat sempit. Dia hanya melihat sebuah persoalan yang kecil. Saya pernah bilang kepada saudara-saudara, para psikolog mungkin tahu, polisi pasti tahu. Kami ada pelayanan di lapas anak sana. Terus polisi satu bangun bikin tanda silang 2 di satu kertas putih. Terus dia tanyain anak-anak yang duduk semua di situ. Dia bilang, kamu lihat apa di sini? Terus dia bilang, ada tanda silang Pak. Berapa? 2. Besar kok kecil? Kecil. Dia hanya ingin kasih tahu, bilang begini, kamu punya mata itu hanya tertuju pada ini 2 hal. Tanpa melihat ini kertas putih yang besar. Harusnya saudara lihat kertas putih yang besar, bukan sekadar 2 tanda silang kecil di situ. Tapi pola kita mengatakan sekarang mata kita tertuju pada 2 tanda silang yang hitam itu. Percakapan itu Yesus tambahkan sedikit. Kalau engkau mengerti kasih karunia, engkau akan tahu sesuatu di situ. Kalau engkau mengerti bahwa kertas putih ini sangat besar, matamu berpindah dari tanda silang itu. Matamu akan berpindah dari pola polarisasi yang bobrok. Matamu berpindah dari kesalahanmu di masa lalu. Matamu berpindah dari kesalahan orang lain di masa lalu. Tapi lihat kepada kertas putih yang besar. Sudah mana lagi? Selanjutnya saudara, Yesus bicara lagi. Air yang kau minum ini tidak akan haus lagi. Dan ditanya, adakah engkau lebih dari Tuhan kami Yakub? Berarti ini orang ini juga tahu baik-baik sejarah. Dia juga cerita sejarah bagus itu. Dan sejarah mereka adalah bagian dari hidup mereka. Bahkan Alkitab yang mereka pakai. Dia tahu pasti, bukan tidak tahu. Adakah engkau lebih besar dari Tuhan kami Yakub? Sekarang Yesus mulai mengutarakan perbedaan air yang menghilangkan haus dan air yang tidak akan pernah memberikan lagi kehausan. Yesus sekarang membedakan perkara-perkara duniawi dan perkara-perkara rohani. Setelah perempuan ini sedikit memahami, oke, berikan kepada saya air itu walaupun dengan sedikit kecurigaan dan sedikit harapan. Kalau bisa supaya saya tidak datang lagi urus-urus ini timba air. Lebih baik biar saja kasih saya air itu. Yesus bilang oke, sekarang panggil dulu. Mereka mulai masuk sedikit kepada inti masalah. Masuk sedikit. Yesus bilang panggillah suamimu datang sini. Panggil. Dia bilang saya tidak ada suami. Yesus bilang benar. Yesus tidak marah dia. Yesus tidak benar engkau tidak punya suami. Tetapi percakapan yang dimulai dengan baik, kondisi yang baik itu, percakapan yang dibangun perlahan-lahan. Ketika Yesus masuk pada inti masalah, panggil dulu suamimu. Perempuan ini tidak merasa dilecehkan sama sekali. Tidak. Perempuan ini tidak merasa tersinggung. Perempuan ini tidak merasa dihakimi. Tidak. Kenapa? Karena tahap-tahapan yang Yesus pakai ini begitu baik. Perlahan-lahan. Yesus tidak mulai dengan menghakimi.
Dia bangun kondisi yang baik, mulai percakapan yang ringan, membangun persahabatan secara baik. Dan sekarang Yesus masuk pada intinya, tanpa melukai. Tanpa melukai. Padahal ini masalah serius ini. Dan masalah ini 700 tahun kurang lebih. Tanpa melukai. Saya tidak punya suami. Ya betul. Betul. 5 suami itu dan sekarang engkau tinggal dengan 1 orang yang bukan engkau sebut suami. Dari situ perempuan ini punya pengakuan. Oh, kalau begitu ini nabi ini. Ini nabi. Saudara-saudara. Itulah kronologi dari catatan ini. Saya mau ajak kita renungkan sudah sekarang. Ini khotbah masih panjang. Tapi biar duduk saku dengar supaya jangan haus lagi. Minum satu kali itu sudah. Pak, kami puas betul. Mulai minggu depan kami tidak gereja lagi. Kan kami puas. Kami tidak haus lagi dengan firman. Wah, itu terlalu itu. Saudara, sekarang kekosongan ini perempuan mulai Yesus puaskan. Inti masalahnya sudah panggil, dia datang. Yesus tidak bilang engkau bersinah. Tidak. Yesus tidak marah dia sedikit pun. Tetapi Yesus menawarkan sesuatu yang membebaskan dia dari dosa. Yesus menawarkan sesuatu yang membuat dia terlepas dari sesuatu yang selama ini mengekang dia. Minum air kehidupan. Yesus ingin bilang kepada dia, kalau engkau bersama-sama dengan air kehidupan itu, engkau tidak akan haus kalau engkau punya hubungan yang tidak terputus dengan mata air itu. Kamu tidak perlu minum lagi kalau kamu punya hubungan tidak terputus. Tidak. Kamu akan terus, karena air akan terus mengalir di situ. Tidak akan lagi terputus. Dia tidak punya teman timba air. Dia menghindar datang timba air. Dia coba isi kekosongan itu dengan berjumpa dengan 6 orang laki-laki. Tidak. Sekarang Yesus menolong dia. Kalau engkau bersatu dengan air kehidupan itu, maka engkau tidak akan haus lagi. Kekosongan itu terisi sekarang. Perempuan ini selanjutnya kisah itu mengatakan, dia mengalami sebuah perubahan yang segera. Dia mulai bicara kehidupan pribadinya dengan Yesus. Bicara. Supaya sebentar kalau saudara rasa hubungan seenak dengan Yesus, nah bicara sudah kehidupan pribadimu dengan lebih terbuka kepada Yesus. Bicara. Selama ini kita kan pikir Tuhan sudah tahu. Toh jadi Yesus sebenarnya bicara dari awal, tahu semuanya. Tapi perempuan ini diberi kesempatan sekarang. Bicaralah sesuatu yang pribadi dengan Tuhan. Bicara. Kasih keluar. Karena itu yang menyumbat ini selang ini. Sampai air itu tidak akan terus menerus mengalir di situ. Bicaralah. Kasih keluarlah. Yang kita ada simpan bertahun-tahun tidak pernah kita bilang kepada siapapun. Bahkan ada kecenderungan kita menutup-nutupi supaya orang tidak tahu. Sekarang bicaralah dengan Yesus. Saya pernah bilang kepada saudara, kita suami istri memang, kita suami istri. Tapi tolong renungkan 20 detik. Kan ada hal-hal yang tidak kita bicara kepada suami kita atau istri kita kan? Ada kok tidak? Ada kok tidak? Omong kok bab tua dengar. Ada hal yang tidak kita sampaikan. Sebab berani omong, bormam tua model begitu lah. Wih, omong terakhir tambah masalah. Dan sekarang Yesus kasih kesempatan, bicaralah dengan Yesus. Bicara. Perubahan sejati pun terjadi sekarang. Dia sadar akan dosa-dosanya. Perempuan ini mulai sadar. Dan bukan hanya sadar. Dia meninggalkan dosanya. Bukan saja meninggalkan. Tetapi perubahan ini menolong dia untuk, kalau kita baca selanjutnya, dia pergi ke kampung dan beritakan kepada semua orang.
beritakan. Ini paling pas kita bicara soal penginjilan, tapi saya ingin bilang kepada saudara bahwa dimulai dari persoalan. Sekarang Yesus datang mendekat, membangun keakraban dengan Yesus, bongkar semua yang menutup hati kita, menutup pikiran, telinga kita semuanya. Dan sementara itu kita mengalami sebuah perubahan, dan perubahan itulah yang kemudian membawa kita untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Saudara, intinya sekarang kita sampai persoalan perempuan ini hanya bisa diselesaikan dengan ibadah, dengan doa yang benar. Doa yang benar, penyembahan yang benar oleh roh dan kebenaran. Ketika mereka mempersoalkan dari tadi, perempuan ini bilang kami di Gerizim dan kamu di Yerusalem. Yesus membicarakan sesuatu yang lebih jauh. Perubahan itu kemudian membawa perempuan ini makin sadar bahwa penyembah kepada Tuhan, orang yang beribadah dalam roh dan kebenaran, tidak dipengaruhi oleh tempat dan lokasi ibadah. Tidak ada kiblat tertentu harus di Yerusalem atau harus di Gerizim. Tidak. Sehingga perdebatan mengenai perbedaan tempat sama sekali tidak penting lagi. Tidak penting. Akan ada waktunya kamu tidak lagi beribadah di Yerusalem atau di Gerizim, tetapi dalam penyembahan roh dan kebenaran. Tempat bukan lagi masalah. Supaya orang tidak membangun penilaian satu tempat dengan tempat lain. Kalau tidak, engkau haus. Tidak ada kenyamanan. Padahal harusnya berada di dekat Yesus kita mengerti apa artinya kedamaian, kesempurnaan. Kayak apa lagi? Tuhan anak doa yang tahu. Hal yang lebih penting yang ingin Yesus sampaikan di situ bukan saja tempat, tetapi Yesus mengerucut kepada sasaran utama dari ibadah mereka. Ini yang akan memberi jawab pada semua persoalan kekosongan di dalam hatimu. Ini akan membawa kelepasan. Yesus menekankan bahwa penyembahan pun, orang-orang yang menyembah Tuhan itu harus benar-benar kehidupannya selaras. Kehidupannya selaras dengan apa yang disembah. Kita kan masih temukan banyak orang yang omong lain, bikin lain kan. Karena kehidupan yang tidak selaras antara apa yang disembah dengan penyembahnya. Karena dia masih bersoal soal tempat. Di Gerizim atau di Yerusalem. Sekarang Yesus ingin menghancurkan itu semua. Kenapa?